Seluruh umat manusia terlempar ke dalam permainan bertahan hidup di hari kiamat. Semua orang menjadi gila dan berebut memilih kekuatan super. Hanya aku yang memilih uang tak terbatas. Mereka menertawakanku dan menganggap otakku bermasalah. Mengatakan bahwa saat kiamat tiba, uang hanyalah kertas tak berguna. Tapi mereka tidak mengerti. Zombie bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Manusia dengan kekuatan super adalah hal yang paling menakutkan. Saat itu juga, suara pemberitahuan dari sistem terdengar. Aku dan 300 pemain lainnya dilemparkan langsung ke dalam permainan. Sistem menjelaskan bahwa, kami semua para pemain sebenarnya sudah lama mati di dunia nyata. Jika ingin hidup, kami harus bertahan sampai akhir dalam permainan kiamat ini. Tepat setelah itu, tibalah saatnya. Untuk memilih item awal, aku melirik sekilas kerak barang. Pada dasarnya semuanya adalah berbagai macam kekuatan super. Para pemain lain menyerbu dan berebut seperti orang gila. Sementara aku langsung membuka halaman terakhir daftar itu. Di bagian paling bawah ada sebuah koin emas. Dengan tulisan, kekayaan tak terbatas. Tanpa berpikir panjang, aku langsung memilih koin itu. Masuk bersamaku ada ketua kelas, Wang Teng. Dia memilih kemampuan mengendalikan pikiran. Melihatku memegang koin itu, dia langsung mengejekku. Kamu benar-benar sudah dibutakan oleh uang. Kiamat sudah di depan mata. Apa gunanya punya uang? Aku bahkan belum sempat menjelaskan. Saat menoleh aku melihat primadona kelas, Liu Ruyan. Dia memilih kemampuan untuk membuat orang lain jatuh cinta padanya. Aku bisa membuat seluruh umat manusia mencintaiku. Bahkan para zombie pun akan jatuh hati padaku. Dengan cinta sejati yang melindungiku, aku pasti tidak akan mati. Setelah semua item habis direbut, suara sistem terdengar sekali lagi. Kalian semua memiliki waktu 1 tahun untuk melatih kekuatan super kalian. 1 tahun kemudian, mode kiamat akan dimulai secara resmi. Pada akhirnya, permainan ini hanya akan memiliki satu pemenang. Hanya mereka yang bertahan sampai akhir, yang berhak mendapatkan hadiah utama. Setelah mendengar aturan itu, ekspresi semua orang langsung berubah. Awalnya mereka masih berdiskusi untuk membentuk aliansi. Sekarang mereka saling menatap dengan penuh kewaspadaan. Dalam permainan bertahan hidup ini, pada dasarnya tidak ada yang namanya teman. Semuanya adalah musuh. Aku tidak menunda sedetik pun, dan segera pergi. Memulai rencanaku sendiri untuk bertahan hidup di hari kiamat. Aku mencari-cari di peta dunia, dan mengincar sebuah pulau terpencil di tengah Samudra Pasifik. Pulau itu tidak berada di cincin api Pasifik, juga bukan di jalur topan, dan di pulau itu ada dataran alami. Sangat cocok untuk membangun bandara. Pegunungan hijau di sekelilingnya bisa menjadi penghalang alami. Aku langsung menghabiskan 3.500 triliun untuk membeli seluruh pulau itu. Dan sekalian menamainya Pulau Masa Depan. Di depan umum, aku mengumumkan sedang mengerjakan proyek pariwisata, dan langsung membeli 10 kapal pesiar besar, untuk mengangkut semua kendaraan konstruksi dan material bangunan ke pulau. Aku dan sekelompok manajer NPC semuanya menandatangani perjanjian kerahasiaan. Bahkan mereka sendiri pun tidak tahu di mana sebenarnya letak Pulau Masa Depan. Setelah kapal pesiar berlabuh di Pulau Masa Depan, para pekerja mulai membangun sebuah bandara sementara. Aku langsung saja membeli 100 buah pesawat. Aku menyewa pesawat charter untuk mengangkut pekerja konstruksi dari berbagai tempat ke pulau. Para pekerja itu bekerja siang dan malam tanpa henti. Untuk mencegah Pulau Masa Depan terlacak, aku sudah membeli perangkat pengacak sinyal sebelumnya. Pada saat yang sama, aku juga menyita ponsel para pekerja. Di pulau itu aku membangun 10 benteng super kokoh. Semua materialnya memenuhi standar tertinggi, tahan terhadap gempa bumi skala 12. Bagian luar benteng juga disamarkan. Bahkan satelit di langit pun tidak akan bisa mendeteksinya. Tapi semua itu hanyalah pengalih perhatian yang aku ciptakan. Benteng kiamat yang sebenarnya berada di bawah tanah. Bunker bawah tanah ini dapat menahan serangan bom nuklir maupun serangan biokimia. Sekalipun ada jenis zombie yang bisa menggali, mereka juga tidak akan bisa menembus dinding baja setebal 5 meter ini. Benteng di permukaan tanah memiliki jalan rahasia yang terhubung langsung ke bawah, yang hanya muat untuk 1 orang. Di dalamnya seperti labirin, bahkan jika beruntung menemukan jalan yang benar, belum tentu bisa lolos dari jebakan di sepanjang jalan menuju gerbang utama. Jika ada terowongan rahasia yang runtuh, aku masih punya jalan rahasia lain untuk kembali ke permukaan. Di akhir zaman, energi adalah kuncinya. Untuk mengatasi masalah pasokan energi, aku memasang generator tenaga angin, tenaga pasang surut, dan juga tenaga nuklir di pulau. Masalah air bersih juga mudah diatasi. Aku memasang sistem penampungan air hujan, beserta sistem desalinasi air laut. Bahkan berhasil menemukan sumber air bawah tanah dan memasang alat penyaring air. Alat itu dapat mengolah air yang terkontaminasi di akhir zaman menjadi air minum. Selain itu, ada juga sistem desinfeksi instan dengan suhu tinggi, desinfeksi instan dengan suhu rendah, desinfeksi sinar ultraviolet, desinfeksi kimiawi, dan sistem pengolahan air limbah, yang khusus digunakan untuk mengolah air kotor di dalam bunker. Mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir, seluruh dindingnya dibuat kedap air. Begitu pintu anti ledakan ditutup, maka akan tertutup rapat dan kedap udara. Sistem drainase bawah tanah juga dibuat sangat kuat.
Aku bahkan memasang beberapa set sistem penyaringan udara, untuk memastikan di dalam bunker selalu ada pasokan udara bersih yang cukup. Itu untuk digunakan dalam situasi darurat. Bunker itu sendiri, aku bagi menjadi 12 kompartemen. Jika satu atau dua rusak, kompartemen lainnya masih bisa berfungsi. Setiap kompartemen memiliki fungsinya masing-masing. Di antaranya ada 3 kompartemen yang menggunakan teknologi peternakan otomatis terbaru. Bisa untuk menanam sayuran, memelihara ikan, dan juga beternak ayam. Ada 2 kompartemen yang penuh dengan perbekalan yang cukup untukku selama 10 tahun, obat-obatan, makanan, dan air. Ketika para NPC mulai mencurigai proyekku, aku langsung membungkam mereka dengan uang. Suruh mereka tutup mulut rapat-rapat. Setelah selesai, aku pergi ke Amerika untuk membeli setumpuk senjata berat. Termasuk robot tempur mobile, dan robot pembersih rintangan. Bahkan karena aku membayar dengan sangat mahal, aku bahkan mendapatkan 2 bom nuklir lewat pasar gelap. Di sebuah teluk, aku juga menyembunyikan kapal selam nuklir dan sebuah pesawat. Dari bunker bawah tanah, ada terowongan yang langsung menuju ke sana. Untuk mencegah pemain berkemampuan khusus mendarat di pulau, aku menyuruh orang membangun serangkaian terumbu karang buatan di sekitar lokasi pulau. Kapal besar yang baru saja masuk akan langsung menabrak karang dan tenggelam. Aku memasang jaring listrik, menyelimuti seluruh pulau. Di sepanjang pesisir, aku menanam banyak bom di bawah air, dan juga memasang sistem radar terpisah. Untuk mendeteksi apapun yang berani mendekati pulau, dan langsung menembaknya jatuh. Aku juga membangun jaring listrik raksasa di udara, untuk mencegah burung pembawa virus mendarat di pulau. Hanya dalam 1 tahun, seluruh sistem pertahanan di pulau telah selesai. Tentu saja, untuk mengalihkan perhatian musuh, aku juga pamer membuat pariwisata di banyak tempat lain di dunia. Tujuannya agar para pemain itu tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tempat-tempat perlindungan itu sebenarnya hanyalah titik cadangan. Aku bisa menerbangkan pesawat, tanpa perlu mengisi bahan bakar, langsung terbang ke sana. Setelah mengantar gelombang NPC terakhir, di seluruh pulau ini hanya tersisa aku seorang diri. Aku menghamburkan uang untuk membeli perusahaan teknologi eksplorasi luar angkasa, mengumpulkan semua lebih dari 6.000 satelit di luar angkasa ke tanganku, hanya untuk memastikan jaringanku tidak akan pernah terputus. Selama 1 tahun itu, aku mengakuisisi seluruh maskapai penerbangan dan pelayaran di dunia. Tepat di minggu terakhir, aku memerintahkan untuk menghancurkan semua pesawat dan kapal. Seluruh dunia tahu orang terkaya di planet ini telah menghancurkan alat transportasi jarak jauh. Tapi hanya para pemain yang mengerti. Miliarder terkaya di dunia itu juga merupakan saingan mereka. Di antarmuka obrolan dunia pemain, muncul sebuah jendela kecil. Fuong Dang bertanya padaku, "Mark, orang terkaya di dunia itu kamu, kan?" Hanya dia yang melihatku memiliki kekayaan tak terbatas. Tapi aku tidak peduli padanya. 1 minggu kemudian, kiamat benar-benar tiba. Para pemain yang telah melatih kekuatan super hingga level maksimal semuanya menunggu dengan tidak sabar. Nama dan nomor 300 pemain muncul di jendela obrolan umum. Aku nomor 99, Fuong Dang nomor 100, dan Liao Nuyen nomor 101. Harap diperhatikan, akhir dunia secara resmi dimulai. Permainan ini akan terus berjalan sampai hanya tersisa pemain terakhir. Tidak ada yang menyangka, pembukaan akhir dunia ternyata adalah hujan lebat yang melanda seluruh dunia. Hujan deras dalam waktu lama secara langsung menyebabkan banjir besar. Meskipun pulau masa depan juga terkena hujan lebat, tetapi karena pulau ini sendiri kecil, awan hujan yang turun selama 2 hari kemudian berlalu. Bahkan aku belum sempat masuk ke bunker bawah tanah. Sedangkan mereka yang memiliki kekuatan khusus hanya bisa bengong. Saat tiba di dunia ini, mereka semua juga memulai dari nol. Selama 1 tahun terakhir, harus melatih kemampuan super, juga harus memikirkan cara mencari uang. Tidak perlu dikatakan betapa sulitnya, dan perbekalan yang berhasil dikumpulkan sangat sedikit dan menyedihkan. Hanya beberapa pemain yang menggunakan kemampuan supernya untuk melakukan hal jahat yang berhasil mendapatkan sebuah villa. Hasilnya, ruang bawah tanah menjadi tempat pertama yang terendam banjir. Seluruh perbekalan terendam air hingga tak bersisa. Seluruh villa juga ditelan oleh banjir. Ada juga pemain yang membangun tempat perlindungan di parkiran bawah tanah, juga ikut terisi penuh oleh air. Beberapa tempat perlindungan di lantai atas untuk sementara masih aman. Tetapi hujan terus turun tanpa henti. Awalnya persediaan para pemain sudah tidak banyak, sekarang semakin menipis. Saat ini, semua orang mulai benar-benar panik. Pada saat yang sama, aku sedang makan camilan sambil menonton live stream. Hanya terlihat streamer wanita bersembunyi di balik gorden, diam-diam menyiarkan langsung situasi di gedung seberang. Seorang pemain sedang menyulut api untuk merampok perbekalan. Teman-teman, ini bukan efek khusus. Juga bukan sedang bermain, cosplay atau semacamnya. Ini adalah kemampuan super sungguhan. Dulu dia adalah satpam di komplek kami. Sekarang dia sedang membakar pintu dengan api. Ini sudah rumah ke-10 yang dia rampok. Kolom obrolan di live stream langsung meledak. Pantas saja benar-benar ada orang yang memiliki kemampuan super. Kalau begitu, bukankah kiamat benar-benar sudah tiba? Streamer, hati-hati. Setelah merampok gedung seberang, dia akan langsung datang ke tempatmu. Pemain elemen api itu mengejutkan para NPC.
Sekelompok polisi khusus mengendarai perahu penyelamat memasuki area komplek. Streamer itu begitu bersemangat sampai tangannya gemetar hebat. Teman-teman, ini pertama kalinya aku melihat baku tembak di dunia nyata. Api dari satpam ini terlalu dahsyat. Gerbang besi besar dilelehkannya dalam sekejap mata. Pasukan khusus sudah menyerbu masuk ke dalam gedung. Suara tembakan menggila. Tiba-tiba, sesosok tubuh melesat keluar dari lantai tertinggi. Jatuh langsung ke dalam arus banjir. Tidak lama kemudian, aku melihat nama seorang pemain di kolom obrolan game berubah menjadi abu-abu. SHIGORB 94. Itu artinya pemain tersebut sudah mati. Tepat pada saat itu, di antar muka obrolan, Fuong Dang mencariku lagi. Mark, kita berdua bentuk aliansi saja. Bagaimanapun juga kita kan teman sekolah lama. Nomor identitas kita juga berdekatan. Aliansi kita pasti akan bertahan sampai akhir. Dia tidak tahu malu bahkan mengirimiku permintaan panggilan video. Tetapi aku tetap mengabaikannya. Beraliansi dengannya, menunggu sampai saat terakhir hanya tersisa kami berdua. Lalu dia menggunakan pengendalian pikiran untuk membunuhku agar menjadi satu-satunya pemenang. Begitu. Entah dia meremehkan IQ-ku, atau terlalu melebih-lebihkan IQ-nya sendiri. Kehilangan air, kehilangan listrik, dan kekurangan makanan. 3 bulan banjir telah menyapu bersih harapan para NPC. Akhirnya ada yang tidak tahan lagi. Mulai merusak, merampok, dan membakar di mana-mana. Para pemain juga menyelinap di antara mereka, ingin mencari secercah harapan untuk hidup. Tetapi kemampuan super pada dasarnya tidak bisa disembunyikan. Hal itu mengejutkan para petinggi. Mereka segera mengeluarkan perintah untuk menangkap orang-orang dengan kemampuan super. Kalau tertangkap, langsung dikirim ke lembaga penelitian. Hanya dalam 1 bulan, di obrolan umum sudah ada 30 pemain yang mati. Seketika, para pemain panik bukan main. Semua orang sibuk menyelamatkan nyawa. Sementara hidupku sangat berbeda dari mereka, bagaikan 2 dunia. Sesekali aku pergi melihat perkembangan sayuran, bermain game di villa besar, lalu berenang beberapa putaran di kolam renang. Pulau masa depan benar-benar surga di tengah kiamat, membuatku hidup dengan sangat nyaman. Tapi hari-hari indah itu tidak berlangsung lama. Pada akhirnya, aku tetap dikhianati. Di obrolan dunia, seseorang secara anonim mengirim pesan. Pemain nomor 99 adalah miliarder terkaya di dunia. Sebelum kiamat terjadi, dia pasti sudah membangun banyak tempat perlindungan. Asalkan kita bisa menemukan pemain nomor 99, maka semua orang bisa selamat. Obrolan dunia yang tadinya sunyi langsung meledak. Cepat pergi, tangkap si nomor 99 dan suruh dia bicara. Benar sekali, melihat ratusan orang seperti kita menderita, sementara dia tidak peduli. Sungguh kejam dan jahat. Pemain seperti ini seharusnya sudah disingkirkan sejak lama. Temukan nomor 99, maka kita akan selamat. Saudara-saudara, serbu. Semua pemain menjadi gila karena marah. Semua orang membenciku sampai-sampai ingin mengulitiku hidup-hidup saat itu juga. Aku hanya ingin hidup tenang dan bertahan hidup dengan damai. Jika kalian bersikeras memanggil namaku, maka aku akan langsung menjawab di obrolan umum. Semuanya, jangan berdebat lagi. Aku adalah nomor 99. Kalian mau tempat perlindungan, aku bisa memberikannya. Tapi aku hanya membangun tempat perlindungan di 4 tempat. Tiongkok, Amerika, Jerman, dan Australia. Lagi pula, setiap tempat perlindungan hanya bisa menampung maksimal 20 orang. Sambil berbicara, aku menandai 4 titik di peta dunia. Tapi jumlah kalian ada lebih dari 200 orang. Jelas tidak akan muat semuanya. Tapi, akan ku beritahu kalian kata sandi tempat perlindungannya. Siapa cepat dia dapat. Jangan memburuku lagi. Begitu aku mengetik kata sandinya, seluruh pemain menjadi heboh. Asalkan mereka sampai di tempat perlindungan lebih dulu, maka mereka bisa selamat dari banjir. Hanya dalam semalam, sudah ada pemain yang sampai di tempat perlindungan. Sebagian besar dari mereka memiliki kemampuan super kecepatan tinggi. Tempat perlindungan itu dibangun di dataran tinggi, tidak terancam banjir. Saat mereka membuka pintu tempat perlindungan dan masuk ke dalam, rasanya seperti memasuki surga. Bagaimanapun, keempat tempat perlindungan itu kubangun semewah mungkin. Di dalamnya ada segalanya. Lemari pembeku penuh dengan makanan beku yang mewah. Pemain nomor 58, dengan sombongnya melakukan siaran langsung di obrolan dunia. Tidak kusangka tempat perlindungannya semewah ini. Punya uang memang enak. Mereka di dalam sana makan steak, mengunyah kaki domba, minum anggur. Di atas meja tersaji berbagai hidangan mewah. Pemain nomor 58 berkata bahwa di dalam tempat perlindungan sudah ada 12 orang yang masuk. Semua orang setuju untuk langsung menutup tempat perlindungan di Tiongkok. Sumber daya terbatas. Yang lain jangan datang lagi. Para pemain lain masih dalam perjalanan. Begitu melihat siaran langsungnya, mereka langsung marah besar. Di luar tempat perlindungan, para pemain berbondong-bondong datang. Daripada tenggelam oleh banjir, atau mati kelaparan karena tidak ada makanan, tentu saja mereka harus berpegang pada satu-satunya harapan ini. Keinginan untuk hidup membuat mereka nekat melakukan apa saja. Memohon orang di dalam untuk membuka pintu.
agar mereka bisa masuk. Tapi para pemain di dalam sudah lama mengunci pintu rapat-rapat. Tidak peduli mereka menggedor pintu atau menghancurkan tembok, bahkan menggunakan semua kemampuan khusus mereka, tetap tidak bisa menggerakkan pintu yang sekeras baja itu. Tepat saat orang-orang di dalam sedang merasa puas, aku tiba-tiba muncul dan berkata, bukankah katanya bisa menampung 20 orang, masih bisa masuk 8 orang lagi. Aku juga punya kode paksa. Meskipun mereka mengunci pintu, kita tetap bisa masuk ke dalam. Pintu tersembunyinya ada di arah tenggara, tepat di ubin relief di bawah dinding itu. Cukup putar sekali maka pintu tersembunyinya akan muncul. Para pemain di luar menjadi gila, langsung berlari ke pintu tersembunyi dan memutar ubin relief itu. Di dinding benteng kuno itu benar-benar muncul sebuah pintu rahasia. Para pemain berdesak-desakan menyerbu masuk, berebut 8 tempat yang tersisa. Seorang gadis yang terlihat lemah, tertinggal di belakang karena berlari terlalu lambat. Tepat pada saat itu, dari tangannya tumbuh sulur yang tak terhitung jumlahnya, melesat liar ke arah kerumunan di depan. Dalam sekejap mata menjatuhkan sekelompok pemain. Pemain dengan kemampuan bilah angin dengan cepat memotong sulur-sulur di kakinya. Orang dengan bilah angin itu berbalik dan melancarkan satu tebasan, memenggal leher pemain sulur. Pemain bilah angin adalah orang pertama yang melesat ke depan pintu. Dia memasukkan kode paksa. Pintunya terbuka, lalu dengan gembira menyerbu masuk. Tepat setelahnya, seorang pemain lain menggunakan sengatan listrik untuk menjatuhkan sekelompok orang. Dia adalah orang kedua yang menyerbu masuk ke pintu. Sementara orang ketiga yang baru mendekati pintu, kakinya sudah dipeluk erat oleh pemain di belakang. Pemain yang tergeletak di tanah itu menyunggingkan senyum aneh. Racun di kukunya menusuk kaki lawannya. Pemain tipe racun itu baru saja akan berdiri dan lari ke pintu. Ketika jantungnya ditusuk oleh lengan baja dari belakang, satu persatu pemain tumbang di depan pintu tempat perlindungan. Keinginan untuk hidup membuat mereka merobek topeng terakhir mereka. Ternyata kemampuan khusus yang diberikan sistem bukan untuk melawan zombie, tapi agar mereka saling membantai. Para pemain di dalam tempat perlindungan juga tidak bisa duduk diam lagi. Mereka semua adalah tipe yang memiliki kemampuan khusus bergerak dengan kecepatan tinggi. Tapi jelas kekuatan bertarung mereka tidak seberapa, jika tidak menutup pintu dan membiarkan pemain yang lebih kuat masuk. Bukankah mereka akan menjadi seperti ikan di dalam akuarium? Dua pemain bilah angin dan listrik yang baru saja masuk langsung menyadari hal itu, lalu dengan cepat beraliansi. Lalu mulai menghadapi para pemain di luar. Saat ini, angka di ruang obrolan umum meroket. Jumlah pemain yang tewas terus meningkat. Sifat dasar manusia dimanapun sama saja. Di luar 3 tempat perlindungan yang tersisa, pertempuran mematikan yang sengit juga meletus. Di semua layar pemantau, aku tidak menemukan bayangan Wang Teng. Tentu saja, bagaimana mungkin dia bisa sampai ke tempat perlindungan? Kebetulan sekali, tepat pada saat itu Wang Teng mengirimiku pesan. Mark, lihat, kita berdua tidak membentuk aliansi tapi masih bisa bekerja sama dengan kompak seperti ini. Kita memang terlahir sebagai sekutu. Kamu masih punya muka untuk bicara? Orang yang membocorkan identitasku, yang mendorongku ke dalam bahaya. Bukankah itu kamu? Jangan marah begitu. Kalau aku tidak menyusun rencana, bagaimana bisa memancing para pemain itu untuk mati? Seharusnya kamu berterima kasih padaku karena telah membantumu mengurangi lawan. Tepat saat kami masih mengobrol, area A sudah penuh. Tempat perlindungan sudah terisi penuh. Pintu besar terkunci secara otomatis. Di luar tempat perlindungan, darah mengalir bagai sungai. Mereka yang tidak bisa masuk masih berjuang untuk terakhir kalinya. Sementara para pemain di dalam berpesta merayakannya. Tapi mereka tidak tahu apa yang sedang menanti mereka. Sayang sekali kamu tidak berada di dalam tempat perlindungan. Setelah mengatakan itu, aku menekan sebuah tombol. Dalam sekejap, 1000 ton bahan peledak yang ditanam di tempat perlindungan meledak. Gelombang kejutnya bahkan menerbangkan semua yang ada di luar tempat perlindungan, menghancurkan para pemain yang masih hidup. Setelah ledakan, jumlah pemain berkurang 116 orang, yang selamat hanya tersisa 91. Setelah beberapa saat, Wang Teng baru mengirimiku pesan lagi. Aku sudah meremehkanmu. Terima kasih atas kerjasama ini. Kalau tidak, akan sangat sulit mengumpulkan begitu banyak pemain ke dalam tempat perlindungan. Para pemain paling berbakat dari seluruh dunia, yang bisa sampai ke pulau masa depan tanpa pesawat atau kapal, sekarang semuanya tewas. Sejak 1 tahun yang lalu aku sudah mulai menghitung, bagaimana cara membersihkan mereka semua dalam sekali pukul. Tempat-tempat perlindungan itu memang kuburan mereka. Berita tentang tempat perlindungan yang meledak tidak mungkin tersebar secepat itu. Para pemain lain yang masih hidup sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Tapi Wang Teng langsung bisa menebaknya. Itu membuktikan bahwa dia selalu mengamati semuanya dari jauh. Tepat pada saat itu, sistem mengirimiku sebuah pesan. Selamat Anda telah menjadi pemain yang membunuh musuh terbanyak. Aku tidak bisa menahan tawa. Lihat, di dunia kiamat ini sejak dulu memang yang kuat yang memangsa yang lemah. 4 bulan kemudian, air banjir perlahan surut. Daratan yang terendam pun mulai terlihat. Semua orang bernapas lega. Semua orang mengira bencana telah berlalu. Tidak disangka banjir malah membawa wabah penyakit. Sangat banyak NPC yang mati berubah menjadi zombie. Ting, selamat kepada 101 pemain yang telah melewati babak pertama. Banjir besar kiamat.
Selanjutnya adalah tahap kedua, kiamat zombie. Akhirnya tiba saatnya kemampuan spesialku berguna. Orang bernomor 99 itu hanya bisa pasrah menunggu dibunuh. Tepat saat ini, Liu Ruyan mengirimiku pesan pribadi. Mark, kamu tidak punya kemampuan spesial. Di era zombie nanti, kamu pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Asalkan kamu mau berbagi sedikit persediaan denganku, lalu beritahu lokasimu, aku bisa datang untuk melindungimu. Aku perlahan mengetik sebuah tanda tanya. Jangan meremehkan kemampuan spesialku. Aku bisa selamat dari bencana banjir juga berkat kemampuan ini. Tentu saja aku tahu bagaimana cara dia bertahan hidup. Dia menipu semua persediaan milik tetangganya. Saat tim penyelamat tiba, dia menjadi orang pertama yang diselamatkan. Memikirkan hal itu, aku pun membalas. Maaf, aku tidak tertarik padamu. Lagi pula, Liu Ruyan tahu bahwa aku adalah orang terkaya di dunia. Jelas hal itu bukanlah suatu kebetulan. Virus zombie menyebar ke seluruh benua. Karena aku sudah menghancurkan semua pesawat dan kapal sebelumnya. Jadi jalur penyebarannya ke negara-negara Kepulauan Pasifik dan Antartika terputus. Zombie level rendah tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Tetapi kecepatan penyebaran virusnya benar-benar mengerikan. Setelah berulang kali menginfeksi, virus itu mulai bermutasi. Seperti yang sudah kuduga, zombie dengan kecerdasan dan zombie dengan kemampuan spesial mulai muncul diam-diam. Selama zombie memakan pemain berkemampuan spesial, maka mereka akan merebut kemampuan lawannya. Para pemain sadar jika tidak beraliansi maka mereka akan mati. Jadi mereka mulai membentuk aliansi sendiri, membangun markas, dan melawan kepungan para zombie. Tetapi antar markas tidak hanya harus menghadapi zombie, tetapi juga harus saling bertarung satu sama lain. Memperebutkan persediaan dan nyawa, untuk menghadapi virus zombie. Aku terpaksa memasang jaring baja di laut. Dan di langit juga dipasangi jaring listrik yang rapat, untuk menghalangi burung-burung yang mendarat. Sinar matahari terasa sedikit suram. Saat hari hujan, aku akan bersembunyi di bunker bawah tanah. Hanya ketika mesin pemeriksa memastikan air hujan tidak beracun, barulah aku berani keluar. Itulah dampak terbesar yang disebabkan virus zombie padaku. Jaringan di daratan sudah lama runtuh. Para NPC hanya bisa menggunakan radio untuk mengirim informasi. Sedangkan aku tidak membutuhkan benda kuno itu. Ribuan satelit di langit memungkinkanku untuk memantau bumi secara real-time. Benar saja seperti dugaanku, burung-burung akan membawa virus. Dan begitu virus itu jatuh di negara kepulauan yang rapuh, maka seluruh pulau akan langsung berubah menjadi neraka di dunia. Jumlah pemain berkurang satu persatu. Kali ini jumlah pemain berkurang hingga tersisa 30. Tetapi tepat pada saat itu, seekor burung zombie mutan terbang ke wilayah udara di atas perairan pulau masa depan, lalu menabrak jaring listrik. Burung itu langsung hangus terbakar oleh listrik tegangan tinggi. Tetapi sehelai bulunya berhasil lolos dari jaring. Bulu itu menyelinap melalui celah jaring listrik lalu terbang turun. Bahkan sebelum sempat menyentuh tanah, bulu itu sudah terbakar menjadi abu. Burung ini sepertinya terbang dari negara kepulauan lain di Pasifik. Sejak hari itu, setiap hari ada sejumlah besar burung yang terbang melintasi pulau masa depan. Jaring listrik dipenuhi oleh bangkai-bangkai burung. Para robot menjadi sangat sibuk, berpatroli keliling pulau dan membakar bangkai burung dengan api. Membersihkan jaringan listrik saja sudah cukup melelahkan. Bahkan pulau masa depan saja seperti ini. Ini sudah cukup untuk menunjukkan betapa parahnya situasi di tempat lain. Ku tidak lagi berjalan-jalan di pantai setiap hari, dan memutuskan untuk pindah ke bunker bawah tanah. Hari ini adalah tahun baru. Tetapi di dunia ini tidak banyak orang yang punya suasana hati untuk merayakannya, kecuali aku. Aku baru saja selesai makan malam akhir tahun. Sambil menonton program gala malam tahun baru terakhir sebelum kiamat, aku tiba-tiba teringat keluargaku yang dulu. Sekarang hanya tersisa aku seorang diri. Hatiku tak bisa menahan rasa sedih. Aku harus kembali. Aku harus menjadi satu-satunya pemenang. Aku mengambil foto hidangan makan malam akhir tahun lalu mengirimkannya ke Wang Teng. 1 menit kemudian, Wang Teng langsung mengunggah fotoku ke grup chat. Tidak perlu ditebak lagi betapa marahnya para pemain lain. Nomor 99 hidupnya enak sekali ya. Sialan. Kami bahkan tidak punya nasi panas untuk dimakan. Tapi dia malah bisa duduk di depan meja penuh makanan. Aku sarankan kau jangan terlalu sombong. Kalau aku menemukanmu, aku akan langsung membunuhmu. Aku tidak peduli. Kalau begitu aku tunggu kalian. Bicara lagi nanti kalau kalian berhasil menemukanku. Sambil mematikan grup chat, aku menyalakan komputer untuk melihat profil dari 30 pemain yang tersisa yang datanya telah aku kumpulkan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa, bahkan sebelum kiamat terjadi, seluruh dunia sudah penuh dengan mata-mataku. Tentara bayaranku telah mengikuti jejak mereka, menentukan lokasi akurat para pemain yang tersebar di mana-mana dan mengawasi mereka untuk waktu yang lama. Aku tahu betul kemampuan dan kelemahan setiap pemain. Setelah kiamat tiba, para tentara bayaran itu berhasil bertahan hidup berkat perbekalan yang aku simpan. Mereka terus bekerja untukku, dan aku terus membuka perbekalan baru untuk mereka. Dengan uang, bahkan iblis pun bisa diperintah. Di zaman kiamat, perbekalan adalah mata uang yang paling berguna. Saat ini, ada 3 kekuatan besar yang terbentuk di dunia. Yang pertama adalah militer, yang memiliki gudang senjata super kuat.
dan markas mereka sekokoh benteng baja. Kekuatan kedua adalah faksi mayat hidup. Di antara mereka, telah muncul seorang raja zombie. Dia membunuh zombie berkemampuan khusus dan para pemain untuk merebut kekuatan mereka. Di samping raja zombie, ada Liu Ruyan. Dia telah menjadi kekasih yang paling disayanginya. Kekuatan ketiga adalah para gangster. Sejak sebelum kiamat pecah, pemain nomor 128 telah pergi ke negara paling berbahaya dan kacau di dunia, lalu menggunakan kemampuan khususnya untuk menaklukkan seluruh geng. Di bawah pimpinan nomor 128, para gangster itu menjadi semakin kuat dengan merampok warga sipil. 26 pemain lainnya harus berlindung di bawah tiga kekuatan itu. Pemain nomor 128 bisa mengendalikan gravitasi, sebuah kemampuan khusus yang sangat kuat. Jika bertarung satu lawan satu, tidak ada pemain yang bisa menandinginya. Tetapi kekuatan gangster sebenarnya adalah faksi yang terlemah. Aku mengetupkan pulpen ke avatar pemain nomor 128. Baiklah, habisi orang ini dulu. Tepat pada saat itu, pengingat dari sistem berbunyi lagi. Saat ini masih tersisa 30 pemain yang masih hidup. Tingkat kesulitan permainan terus meningkat. Memasuki babak ketiga, benua es ekstrim. Ada yang langsung putus asa. Kiamat ini sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan. Semua orang kehabisan persediaan makanan. Sekarang ditambah dengan cuaca yang sangat dingin. Seluruh orang di planet ini akan mati. Liu Nuyen diam-diam mengirimiku pesan pribadi. Mark, saat itu tiba. Di seluruh planet ini hanya zombie yang akan bertahan hidup. Dan aku juga akan terus hidup. Kau akan menyesal seumur hidup karena telah menolakku. Setelah mengatakan itu, dia mengirim sebuah foto bersama Raja Zombie. Melihat itu, aku tertawa dingin. Jika sudah begitu, maka akan kuantar kalian pasangan kekasih ini ke alam baka. Cuaca yang sangat dingin menyapu seluruh planet. Bahkan pulau tropis seperti pulau masa depanku juga terkena dampaknya. Badai salju yang sangat kuat datang menerjang. Yang pertama kali terkena dampaknya adalah jaringan listrik di udara. Sementara pembangkit listrik tenaga angin dan pasang surut juga mengalami kerusakan parah. Untungnya, pembangkit listrik tenaga nuklir cadangan di bunker bawah tanah masih beroperasi. Pihak gangster adalah yang pertama kali tumbang. Sumber daya warga biasa pada dasarnya sudah mereka rampas habis. Konflik terus-menerus terjadi. Aku mengirim pesan pribadi kepada pemain nomor 128 melalui jendela obrolan dunia. Mau bekerja sama? Aku telah mengubur banyak perbekalan di wilayah kalian. Selama bisa mendapatkan semua itu, kalian akan bisa terus bertahan hidup. Dengan sangat cepat, pemain nomor 128 menjawabku. Apa maumu? Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Aku ingin kamu menghadapi Raja Zombie. Tim ilmuwan yang kubentuk telah berhasil menciptakan penawar virus zombie. Cukup semprotkan pada para zombie, maka itu bisa membuat mereka lenyap. Tapi seperti yang kamu tahu, indeks pertarunganku adalah 0. Setelah kupikir-pikir, di antara 30 pengguna kekuatan super yang masih hidup, kamulah yang terkuat. Hanya kamu yang bisa melakukan ini. Manusia takut pada cuaca dingin ekstrim, tetapi zombie tidak. Semakin lama ini berlanjut, semakin menguntungkan bagi pihak zombie. Sebanyak apapun perbekalanku, suatu saat pasti akan habis juga. Saat itu tiba, pemain nomor 101 yang ada di sisi Raja Zombie akan menjadi pemenang terakhir. Raja Zombie terlalu kuat. Jika tidak ada penawar zombie, maka tidak ada satupun pemain berkekuatan super yang bisa membunuhnya. Ku punya penawarnya. Kamu punya kekuatan super. Kita bekerja sama untuk membereskan Raja Zombie. Aku mengirim tentara bayaran untuk mengantarkan sebotol penawar zombie dan setumpuk perbekalan. Para gangster itu menggunakan penawar tersebut pada seekor zombie. Zombie itu menjerit kesakitan lalu berubah menjadi genangan darah. Pada saat yang sama, virus yang dibawanya juga musnah. Pemain nomor 128 langsung tertarik. Jika di dunia ini hanya tersisa aku dan dia bisa membunuhku semudah membalikkan telapak tangan. Baginya, aku adalah pemain terlemah. Beraliansi denganku jelas merupakan pilihan terbaik. Pada suatu malam bersalju, ratusan drone pembawa penawar terbang lurus ke arah gerombolan zombie. Raja Zombie sedang tidur sambil memeluk Liu Nuyen. Pendengarannya yang sangat tajam langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia pun langsung melompat dari tempat tidur. Bahkan tidak lupa untuk menyelimuti kembali Liu Nuyen. Sejumlah besar penawar yang bercampur dalam kepingan salju turun dari langit. Para zombie yang terkena penawar menjerit kesakitan. Satu persatu berubah menjadi genangan darah. Raja Zombie menjadi murka, melompat turun, dan menembakkan beberapa sinar cahaya dari telapak tangannya. Menghancurkan beberapa drone. Pemain nomor 128 memimpin pemain lain menyerbu. Dia mengaktifkan kemampuan super gravitasinya. Sangat kuat sampai-sampai bahkan Raja Zombie pun tidak bisa mengangkat pergelangan tangannya. Beberapa pemain segera menyerbu ke arahnya. Raja Zombie mengeluarkan geraman dari tenggorokannya. Para zombie yang bersembunyi di kegelapan segera menerkam para pemain seperti sekawanan kera. Pemain nomor 128 kembali menggunakan kemampuannya. Gedung tinggi itu terkoyak oleh gaya tarik lalu runtuh. Bongkahan batu raksasa menghantam langsung kerumunan zombie.
Bahkan Raja Zombie pun terkubur di bawah sebuah batu besar. Pemain nomor 128 tersenyum penuh kemenangan. Bongkahan batu raksasa ini cukup untuk menghancurkan Raja Zombie hingga lumat. Liu Nuyen berdiri di balkon, menutupi wajahnya dan berteriak pilu. Pemain nomor 128 menggerakkan jarinya sedikit. Bagian balkon di bawah kaki Liu Nuyen runtuh. Dia langsung jatuh dari ketinggian. Jatuh dari ketinggian itu sudah pasti akan mati. Di saat yang paling genting, Raja Zombie melompat ke atas dari reruntuhan. Dia berhasil menangkap Liu Nuyen, sekaligus mengeluarkan benang-benang halus tak terhitung jumlahnya dari satu tangannya untuk mengikat erat pemain nomor 128. Ekspresi pemain nomor 128 berubah. Dia tidak menyangka Raja Zombie masih punya jurus ini. Raja Zombie menariknya sedikit, tetapi dia tidak menyangka bahwa pemain nomor 128 ternyata menyembunyikan banyak penawar di tubuhnya. Bungkusan-bungkusan penawar itu berhamburan. Asapnya segera menyelimutinya. Liu Nuyen menjerit ketakutan. Dia hanya bisa melihat Raja Zombie meleleh menjadi genangan darah. Dia ketakutan setengah mati. Tempat ini benar-benar neraka. Dia berlari sekuat tenaga. Tetapi tidak lama kemudian dia jatuh ke dalam lubang es. Kali ini, tidak akan ada lagi yang menyelamatkannya. Kemampuan super yang bergantung pada cinta orang lain pada akhirnya memang terlalu tidak berguna. Di kolom obrolan dunia ada 12 pemain lagi yang berubah menjadi abu-abu. Aku duduk di depan laptop, mencoret satu persatu nomor ide mereka. Saat mencoret nomor 128, di balik profilnya tertulis kelemahannya. Gravitasi tidak bisa mengendalikan benda-benda yang masanya terlalu ringan. Contohnya seperti benang laba-laba milik Raja Zombie. Aku suka memenangkan pertarungan dengan memanfaatkan keunggulan informasi. Saat ini, lawan terakhirku hanya tersisa satu orang, Wang Teng, orang yang mengendalikan militer. Dia tidak sabar ingin mengakhiri permainan ini. Jadi dia langsung memanggil namaku di kolom obrolan dunia. Mark, bisa sampai sejauh ini kamu sudah cukup hebat. Tetapi setiap permainan pasti ada yang kalah. Sekarang kalau kamu bunuh diri, maka aku tidak akan menyiksamu lagi. Aku sudah tahu sejak lama kalau kamu punya tentara bayaran. Tetapi mereka sama sekali tidak sebanding dengan militer. Kamu hanya punya sedikit uang. Sedangkan aku punya rudal, kapal induk, dan pesawat militer. Meskipun kamu bersembunyi di ujung dunia sekalipun, aku tetap bisa menyeretmu keluar. Sedangkan aku mengirimkan sebuah emotikon jari tengah di kolom obrolan. Kemampuan super pengendali pikiran milik Wang Teng memang kuat, tetapi memiliki satu kelemahan fatal. Dia harus menggunakannya secara tatap muka. Asalkan aku bersembunyi di bunker bawah tanah, dia tidak akan bisa menggunakan kemampuan spesialnya padaku. Tapi aku tidak menyangka dia langsung meluncurkan rudal ke pulau masa depan. Rentetan rudal membombardir pulau masa depan dengan ganas. Setelah sekian lama, aku masih belum tereliminasi dari permainan. Wang Teng yang melihat itu tidak dapat mempercayainya. Ark, tempat persembunyianmu lumayan juga. Ya. Kalau begitu, aku sendiri yang akan datang untuk menyeretmu keluar. Dia mengerahkan sebuah kapal induk. Bagi sebuah kapal induk, beberapa terumbu karang yang kupasang bukanlah apa-apa. Saat dia mendarat di pulau masa depan, gunung-gunung diratakan, dan tanah diledakkan hingga menjadi kawah yang dalam. Seluruh benteng pertahanan hancur total. Dia menatap pintu bunker bawah tanah yang terekspos. Sudut bibirnya menyeringai penuh keyakinan. Dia menyuruh orang-orangnya menggunakan senjata berat dan amunisi untuk meledakkan pintu itu. Setelah beberapa kali bombardir intensitas tinggi, pintu itu hancur berkeping-keping, menampakkan terowongan di dalamnya. Aku segera mengiriminya permintaan panggilan video. Dia dengan sombong menerima panggilan itu, menatap terowongan yang gelap gulita lalu berkata, Mark, sekarang sudah terlambat untuk memohon ampun. Dia menggerakkan dagunya, memberi isyarat kepada anak buahnya untuk memasuki terowongan. Berniat untuk menyeretku keluar dari sana. Di dalam video, dengan tenang aku menunjuk ke arah alam semesta luas di belakangku. Siapa bilang aku ada di pulau masa depan? Buka lebar-lebar mata anjingmu itu dan lihat di mana aku berada. Begitu aku selesai bicara, sebuah bom nuklir meledak di pulau masa depan. 100. Di papan akhirnya berubah menjadi abu-abu. Sistem mengeluarkan musik yang memekakkan telinga. Selamat kepada pemain nomor 99 yang menjadi satu-satunya pemenang. Misi berhasil diselesaikan. Di bawah komando Wang Teng, ada seorang pemain dengan kemampuan spesial yang bisa menggunakan sebuah foto untuk melacak koordinat lokasi foto itu diambil. Itu sebenarnya adalah kemampuan spesial yang sangat tidak berguna. Tetapi Wang Teng dengan cerdik menyadari bahwa dia bisa memanfaatkan kemampuan ini. Dia telah berkali-kali mengirimiku permintaan panggilan video, ingin menggunakan tangkapan layar untuk melacak posisiku. Tapi aku tidak pernah menyetujuinya. Kemudian, pada malam tahun baru, aku mengiriminya sebuah foto. Dalam hatinya dia pasti menganggapku bodoh. Lalu dengan gembira dia melacak lokasiku, menunggu sampai faksi mafia dan Raja Zombie musnah. Agar dia bisa menikmati hasilnya tanpa berusaha. Tapi mana mungkin aku tidak tahu pemain mana saja yang ada di bawah komandonya. Foto itu memang sengaja kubocorkan kepadanya. Tujuannya adalah untuk memancingnya ke pulau masa depan. Setelah mengirim foto itu, aku langsung meninggalkan pulau masa depan.
Hadiah yang diberikan sistem kepadaku adalah 1 kali kesempatan teleportasi instan kemana saja. Aku membawa perbekalan, dan langsung berteleportasi ke stasiun luar angkasa. Tapi sistem tidak memberiku pilihan untuk kembali ke darat, sebelum saat-saat terakhir tiba.